Inilah detik-detik di mana kali ini Adi merasakan cemburu dan gelisah hati yang luar biasa melihat momen di mana Fauzan dan Rindu beradegan mesra yang membuat hati Adi menjadi gelisah dan cemburu. Bagaimana tidak ketika Adi tidak sengaja melihat adegan tersebut, nampak dari raut wajah Adi terlihat cemburu melihat Rindu nampak di pelukan Fauzan. Hal ini dirasakan Adi untuk yang kesekian kalinya merasakan hati yang terluka melihat kedekatan Rindu dan Fauzan. Karena memang kita ketahui Adi sudah menyimpan rasa terhadap Rindu, sehingga Adi nampak berusaha untuk mendapatkan Rindu. Karena di episode sebelumnya Adi telah mengatakan dirinya bersaing dengan Fauzan untuk mendapatkan Rindu. Namun saat ini Adi justru merasakan hati yang terluka melihat Rindu berada di pelukan Fauzan. Dan mungkin hal ini akan menjadi kesalahpahaman antara Adi dan Rindu, karena yang dilihat Adi saat itu memang kejadian yang tidak terduga antara Rindu dan Fauzan. Karena yang sebenarnya terjadi antara Rindu dan Fauzan adalah ketika Rindu nampak akan terjatuh dengan refleks Fauzan menangkap Rindu untuk supaya tidak terjatuh. Namun di saat Rindu berada di pelukan Fauzan, Adi melihat momen tersebut hingga membuat hatinya terluka. Sehingga hal ini Adi hanya bisa berdoa agar bisa dikuatkan hatinya melihat wanita yang dicintainya berada di pelukan orang lain dan menyerahkan urusan ini kepada Yang Maha Kuasa dan menerima apa yang akan terjadi atas kehendaknya. Namun seperti biasa guys, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport atau mendukung channel ini dengan cara tekan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info menarik dan update terbaru seputaran film Cinta di Ujung Sejadah. Agar kalian bisa meramaikan kasanah persinetronan di channel ini. Dan kalian juga bisa absen dari kota mana saja yang telah bergabung di channel ini, dan juga bisa mengeluarkan unek-unek kalian tentang alur video dan cerita ini di kolom komentar ya guys. Dan saya sarankan agar berkomentar dengan lebih bijak dan sopan, karena memang setiap perkataan yang keluar dari diri kita mencerminkan kepribadian kita masing-masing. Anda sopan, kami pun segan. Setelah apa yang dirasakan Adi melihat Rindu dan Fauzan beradegan yang dimana membuat hati seorang Adi terluka, nampaknya Rindu tidak tahu apa yang dirasakan Adi saat ini. Karena pada saat kejadian tersebut, Rindu tidak mengetahui jika Adi telah melihat kejadian tersebut. Dan jika memang Rindu tahu kejadian tersebut, nampaknya guys, Rindu juga tidak enak hati terhadap Adi, karena kejadian tersebut memang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Dan jika memang Rindu membicarakan hal ini, apa yang telah terjadi pada dirinya dan Fauzan, tentu saja di sini Adi akan menutupi dan menyimpan perasaan hatinya yang terluka. Dan jika memang Rindu mengetahui perasaan Adi yang sebenarnya, nampaknya Rindu akan merasa
bahwa dirinya telah menyakiti perasaan Adi. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya Adi sudah banyak menolong dirinya dan selalu bersikap baik. Namun dirinya telah membuat Adi terluka dan akan menjadi pikiran bagi seorang Rindu. Karena memang dalam hati kecil Rindu tidak ingin membuat seorang Adi terluka karena dirinya. Karena memang sebenarnya Rindu selalu menjaga jarak dengan Fauzan. Karena memang mungkin Fauzan sudah membuat hati Rindu sangat terluka, seolah-olah tidak mau berurusan lagi dengan Fauzan. Namun karena Ayu, saat ini Rindu dan Fauzan terlihat semakin dekat. Bagaimana tidak? Karena di sini Ayu terlihat bahagia bersama ayahnya adalah Fauzan. Sehingga di sini Rindu mau tidak mau harus selalu bersama Fauzan untuk menemani Ayu. Karena memang Ayu selalu bahagia jika selalu bersama Fauzan. Dan kemungkinan besar jika memang Ayu meminta Rindu untuk bersama dengan Fauzan, nampaknya di sini Rindu akan menuruti apa kata Ayu demi kebahagiaannya bersama Fauzan. Dan hal ini juga menjadi peluang untuk Fauzan karena tujuan hidupnya saat ini adalah bisa bersatu kembali bersama Rindu dan Ayu. Dalam perjuangannya untuk bisa kembali bersama Ayu dan Rindu, Fauzan harus menjadi korban kejahatan dari seorang Alia sampai harus dirinya dilarikan ke rumah sakit akibat perbuatan Alia. Karena kita tahu sendiri Alia sangat tidak ingin Fauzan kembali bersama Rindu. Sehingga di sini Alia dengan nekat melakukan apapun untuk menjauhkan Fauzan dan Rindu. Bahkan selalu nekat akan mencelakai Rindu dan Ayu. Namun di sini Fauzan tetap berfokus dengan tujuannya untuk bisa kembali bersama Rindu dan Ayu. Walaupun dirinya saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan bahkan di sini juga Fauzan menegaskan kepada Bu Ratih untuk bisa kembali bersama Rindu dan Ayu.